Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Eva Wani Nurdin, SPD MPD, NIDN 0011098707, dosen pendidikan seni rupa, jurusan seni rupa dan desain, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, unsur pengajaran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya bidang pengajaran. Melalui bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu pendidikan seni rupa, salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah kriya bahan sintetik. Mata kuliah ini merupakan eksplorasi intensif terhadap dua medium kriya yang kaya akan potensi inovasi, yakni kriya logam dan kriya batik. Mahasiswa mempelajari konsep, karakteristik, bahan dan alat, serta proses pembuatan kriya logam dan kriya batik. Mahasiswa menghasilkan karya-kriya yang menggabungkan keindahan dan mengeksplorasi hal-hal baru dalam bidang kriya. Pendekatan diberikan pada konsep, penguasaan teknik, pemilihan bahan yang tepat, serta pengembangan konsep kreatif yang berbawa wawasan lingkungan dan budaya. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan perkuliahan teori dan praktik. Evaluasi dilakukan dengan tes teori dan tes praktik, serta tugas harian. Mata kuliah kriya bahan sintetik merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan kredit 3 SKS. Mata kuliah kriya bahan sintetik bermuatan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu selanjutnya sub CPMK pada mata kuliah kriya bahan sintetik, yaitu adapun bahan kajian pada mata kuliah kriya bahan sintetik, yaitu bahan kajian tersebut merupakan materi yang dilaksanakan atau disampaikan selama 1 semester atau 14 kali pertemuan di luar dari evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Adapun referensi yang digunakan untuk menyusun materi pada mata kuliah kreasi bahan sintetik, yaitu dalam melaksanakan perkuliahan kriya bahan sintetik, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery berfokus pada penyampaian materi secara efektif melalui metode pengajaran yang menarik dan interaktif, sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction yaitu adanya interaksi yang saya lakukan dalam perkuliahan, baik antar dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Saya senantiasa berupaya menciptakan interaksi yang dinamis dan inklusif. Saya tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, melainkan aktif memancing partisipasi mahasiswa melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang merangsang pemikiran kritis, diskusi kelompok, yang memfasilitasi pertukaran ide dan studi kasus, sehingga tercipta pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, yaitu student center. Assessment merupakan proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman materi selama proses pembelajaran, sehingga kita mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan berupa keaktifan atau partisipatif 20%, tugas proyek 30%, UTS 15%, UAS 20%, tugas 10%, dan kuis 5%.
sehingga total penilaian sebesar 100%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran secara luring untuk mata kuliah Kriya Bahan Sintetik pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan video proses pembelajaran mata kuliah Kriya Bahan Sintetik pertemuan ke-6 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan pada pertemuan ke-6 mata kuliah Kriya Bahan Sintetik. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar perkuliahan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari berdoa dimulai. Baik, saya akan masuk terlebih dahulu ya. Mohon didengarkan penyampaian. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Basir. Hadir, Bu. Hadir semua ya pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk materi pada hari ini, ada yang masih mengingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Tentang apa yang kita bahas pekan lalu? Konsep batik. Ya, konsep batik, berarti itu terkait dengan definisi batik. Ya. Definisi batik sangat beragam menurut para ahli. Nah, ada yang bisa mendefinisikan? Oke, silakan Saki. Jadi, menurut Mansuri, berarti adalah melukis atau menggambar daerah seperti menggunakan alat yang namanya candy menggunakan alat. Oke, kita terus. Batik itu sudah menjadi warisan budaya Indonesia, sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009. Jadi menurut standar nasional Indonesia, batik merupakan suatu kerajinan tangan ya, berupa karya tekstil yang menerapkan corak khas Indonesia, di mana yang dibuat dengan teknik perintangan malam ya, atau peliliran malam panas dan proses pencelupan warna. Baik, adapun sub CPMK kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik bahan dan alat kriya batik, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan karakteristik batik berdasarkan teknik pembuatan dan motifnya. Yang kedua adalah menjelaskan bahan dan alat dalam pembuatan batik. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, apalagi Anda ini adalah calon pendidik, calon guru, khususnya guru seni budaya, harus paham tentang batik. Apalagi di batik merupakan warisan budaya Indonesia. Ya, kita harus pahami, kita harus lestarikan, kita harus jaga, karena ini yang akan kita wariskan. Ini yang akan kita teruskan kepada generasi kita selanjutnya. Tugas kita memberikan pemahaman kepada generasi selanjutnya bahwa batik adalah identitas budaya Indonesia. Jadi budi bangsa yang wajib kita lestarikan. Oke, baik. Kita masuk ke materi terkait karakteristik bahan dan alat batik. Namun sebelum itu, apa yang ada dalam benak Anda jika kita berbicara tentang karakteristik? Ciri khas. Oke, ciri khas. Karakteristiknya Bu Aulia. Apa karakteristiknya Bu Aulia? Ada tidak? Oke, jadi karakteristik adalah ciri khas. Ya. Kemudian bahan.
Bahan itu apa? Materi atau benda yang digunakan. Oke, mantap Saki. Ya, material, segala sesuatu yang kita gunakan. Biasanya dia habis dipakai, habis digunakan dalam satu pemakaian. Nah, kalau alat, Dia benda yang digunakan dan sifatnya dia reusable, jadi bisa digunakan berulang, tidak berkurang atau tidak habis. oke, mantap. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban-jawaban istimewa pada hari ini. Oke, jadi berbicara terkait karakteristik bahan dan alat batik, berbicara berkait dengan bagaimana sih karakter itu batik itu, apa bahannya, apa alat yang digunakan. Nah, karakteristik batik terbagi atas dua. Yang pertama berdasarkan teknik pembuatan dan berdasarkan motif. Nah, berdasarkan teknik pembuatannya, ya ada tiga teknik pembuatan batik. Yang pertama adalah batik tulis, di mana batik ini dibuat secara manual menggunakan tangan. Nah, biasanya menggunakan alat berupa canting. Canting cap, ini cantingnya. Nah, ini yang terbuat dari bahan tembaga. Nah, ini yang terbuat dari bahan kertas. Adapun teknik dalam pembuatan batik cap itu sendiri adalah ini canting capnya. Jadi tahapannya, jadi diculurkan dulu canting capnya pada wajan. Kalau ini menggunakan pewarna naptol. Jadi batik tulis waktu batik cap menggunakan pewarna yang sama. Ini garam diazonium, menggunakan garam diazonium. Ya, itulah tadi teknik pembuatan batik cap. Ya. Kemudian yang ketiga adalah batik kombinasi, yaitu batik yang dibuat menggunakan perpaduan teknik tulis dan teknik cap. Ini adalah salah satu contoh karya batik cap. Nah, tadi yang canting yang digunakan adalah ini. Ya. Nah, kalau yang satu ini adalah karya batik tulis. Jadi sudah ada berasa perbedaannya ya. Nah, oke, baik. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi masyarakat itu banyak mengenal batik printing, batik sablon. Nah, itu yang harus kita memberikan pemahaman setelah mempelajari materi hari ini. Ya. Nah, kita kembali masuk ke karakteristik selanjutnya, yaitu berdasarkan motif. Ya. Jadi motif batik merupakan corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik. Jadi berupa perpaduan garis, bentuk ataupun isen-isen. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang motif, berarti kalau kita lihat ini ada motif tidak? Ada motif menghiasi kain tersebut yang dibuat dengan teknik batik. Ya. Menurut SK Sewan Susanto, ya, motif batik pada dasarnya tersusun dari 3. Yang pertama adalah ornamen pokok. Jadi umumnya ornamen pokok itu adalah ornamen utama. Biasanya itu dia ukurannya dominan atau lebih besar. Gitu ya. Ini contohnya. Kemudian ada namanya yang kedua adalah ornamen pengisi. Nah, ini biasanya ornamen pendukung atau pendamping dari ornamen pokok itu sendiri, dan biasanya ukurannya lebih kecil dari ornamen pokok. Yang ketiga adalah isen-isen. Jadi mengisi ornamen pokok, ornamen pengisi, dan bidang motif. Jadi dia bisa berupa titik-titik, garis-garis lurus, garis-garis miring. Ya, ini ada cecek, sisik walik, galaran, sirapan, herangan, ya, sisik dan sebagainya.
Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide berikutnya. Ini penempatan isen pada ornamen. Ini adalah ornamen pokoknya. Diberikan isen-isen seperti ini. Bisa bertanya? Baik, pertanyaan saya Bu, apakah batik ini bisa menggunakan motif dari motor lokal? Seperti saya kan dari Bugis, mungkin apakah bisa menggunakan motif lokal dalam batik itu sendiri? Oke, baik. Justru itu, Mas. Justru itulah harusnya kita lakukan. Kita menerapkan, kita mengangkat identitas budaya kita masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau lestarikan? Nah, contoh baju saya ini, kira-kira ini kita mau apa? Lontar ada. Apa lagi? Itu. Yang apa kayak batik? Oke, baik. Nanti kita ada sedikit dalam lagi ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaan Basir. Oke, selanjutnya. Menurut SK Susanto 1974 dalam bukunya Komarudin Kudiah ya tahun 2018 yang berjudul Kreativitas dalam Desain Batik, itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah motif geometris ya, dimana menggunakan susunan garis-garis atau pola terukur, baik itu segitiga, segi 4 atau sebagainya. Sepintas dilihat ini teknik apa yang digunakan. Kalau dilihat dari tampilannya, batik cap bisa. Oke. Yang kedua adalah motif flora atau tumbuh-tumbuhan. Jadi mengambil inspirasi dari tumbuh-tumbuhan flora yang ada di Indonesia atau di mana saja. Ketiga adalah motif fauna atau hewan. Jadi mengambil inspirasi dari fauna atau hewan yang ada di sekitar ataupun Indonesia. Nah, ini ada motif apa? Kupu-kupu dan burung. Oke, mantap. Yang keempat adalah motif figuratif yang terinspirasi dari manusia, figur. Ini contohnya. Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan bahan batik. Pertama adalah kain. Jadi kain yang umum digunakan adalah kain katun. Yang jelas kain tersebut itu mudah diserap oleh air. Yang kedua adalah lilin. Ini ada lilin klowong dan lilin parafin. Ini yang biasa juga digunakan dalam pembuatan batik, baik itu tulis maupun cat. Selanjutnya kita masuk ke bahan pewarnanya. Nah, jadi bahan pewarna itu ada 2 jenis. Yang pertama bahan alami. Sebenarnya Indonesia itu kaya akan pewarna, apalagi pewarna alami ya. Ini saya hanya memberikan 3. Yang pertama adalah kunyit, di mana bisa menghasilkan warna kuning, kemudian indigo vera warna biru, dan kayu secang berwarna merah. Tapi ingat, di dalam pewarna alami itu kita membutuhkan bahan fiksasi sebagai bahan penguat, pengunci warna itu sendiri, karena agar tidak mudah pudar atau luntur. Yaitu ada kapur, tawas, dan tunjung. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke bahan sintesis, yaitu bahan buatan. Nah, bahan buatan yang biasanya digunakan dalam pembuatan batik di situ adalah yang pertama adalah naptol. Nah, ada naptol AS, ASG, ASLB, pokoknya beragam. Nah, dalam pembuatan pewarna naptol itu membutuhkan bahan larutan, yaitu kaustik soda. Karena kalau naptolnya sendiri dia tidak mudah larut di air, dia butuh bahan pendukung, yaitu berupa kaustik soda atau soda api. Nah, pewarna naptol ini tidak bisa berubah warna, belum menjadi warna yang sempurna, harus membutuhkan bahan pembangkit, yaitu garam diazonium. Ya, jadi ketika ketemu AS naptol, kan dikasih naptol AS, dia belum berubah warna sesuai dengan yang sebenarnya. Dia perlu pembangkit warna garam diazonium merah. Kalau ketemu naptol dengan garam diazonium merah, barulah berubah jadi warna merah.
Kalau kuning Bu, naptolnya ASG, baru pakai kuning GC garamnya, itu baru menjadi warna kuning. Kalau dia hanya baru naptol saja dikasih di kain, tidak ada terjadi apa-apa. Itu ya, itu naptol. Kemudian yang ketiga adalah remasol, ya. Remasol jadi naptol, indigosol, remasol itu semua dalam bentuk serbuk ya. Nah, serbuk. Nanti baru kita larutkan. Kalau remasol dia tidak perlu lagi bahan larutan, dia langsung dicampur saja dengan air. Mudah larut di air. Hanya saja dia harus menggunakan bahan fiksasi pengunci berupa water glass. Itu ya. Jadi kalau kita menggunakan pewarna remasol tidak dikunci, pasti kainnya akan luntur. Oke, itu tadi zat pewarna alami dan sintesis. Kemudian ada bahan pendukung lainnya. Nah, ada namanya Turkish Red Oil. Namanya Turkish Red Oil atau istilahnya TRO. Ini untuk membasahi kain. Kemudian kanji. Kanji ini biasanya digunakan pada tahapan pelorodan atau perebusan ya, sebagai membantu proses pelepasan lilin yang ada pada kain itu sendiri pada saat proses perebusan kain. Itu tadi terkait bahan-bahan batik. Baik, selanjutnya kita masuk ke alat batik ya. Yang pertama adalah kompor listrik ya. Alhamdulillah saat ini sudah beberapa tahun belakangan sudah muncul kompor listrik mempermudah kita dalam proses pembuatan batik. Ini saya canting tulis tadi sudah ya, ini canting tulis, ingat canting tulis untuk membuat batik tulis, harus diingat. Selanjutnya canting cap. Nah ini ya, canting cap umumnya terbuat dari tembaga ya. Ada juga sekarang sudah banyak berkembang kita menggunakan kertas supaya ada juga lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Meja pengecapan ya. Selanjutnya adalah alat selanjutnya adalah ini, ada kuas untuk mewarnai ya. Kemudian ada besi di sini digunakan pada saat apa ya istilahnya itu ngejos. Jadi ketika kita melilin ada bagian yang salah lilin. Oh ini keliru, ini harusnya lilinnya terus tapi dia belok. Ya saya mau hapus ini yang belok. Nah, itu pakai lilin ini. Jadi besinya itu dipanaskan dulu di kompor, nah, baru digosokkan pada bagian lilin yang ingin dilepas. Nah itu. Kemudian timbangan ya untuk mengukur bahan-bahan yang digunakan seperti bahan pewarna ya. Kemudian gelas ukur ya untuk mengukur banyaknya komposisi air ataupun pewarna yang akan digunakan dalam membatik. Itu ya. Nah, ini dipakai ini kompor besar. Istilahnya kompor 1000 mata ya. Bisa dipakai untuk kompor cap, untuk batik cap, bisa juga dipakai untuk proses pelorodan. Ya, kemudian ini panci besarnya untuk memasak kain pada tahap proses pelorodan. Ini adalah sendok tentu saja untuk mengambil bahan pewarna, untuk mencampur warna, ada baskom juga, ada pengaduk. Jadi pada saat proses pelorodan itu kita harus senantiasa mengaduk kainnya agar kayaknya tidak hangus ataupun melengket pada dinding-dinding panci itu sendiri. Baik, terima kasih. Nanti Anda catat nama kelompoknya ya. Nama ini ada kita. Jadi insya Allah kita akan membuat 5 kelompok. Jadi masing-masing terdiri dari 4 orang mahasiswa. Kelompok pertama. Oke, Nur Hikmah. Selamat Nur Hikmah menjadi kelompok pertama. Kita sudah bagi kelompok. Jadi silahkan mungkin duduk di masing-masing kelompoknya bisa. Jadi saya akan memberikan sebuah kasus untuk Anda analisis ya, untuk lebih memahami terkait dengan karakteristik bahan dan alat batik. Nah, yang mana fenomena saat ini adalah kecenderungan masyarakat Indonesia itu masih menggunakan atau membeli batik yang sebenarnya pada hakikatnya itu bukan batik.
mungkin hanya sekedar kriya tekstil dengan motif batik atau corak batik. Nah, itulah sebagai sebagai masyarakat Indonesia, sebagai calon guru, kita harus paham tentang itu agar kedepannya masyarakat Indonesia itu lebih memahami hakikat dari batik itu sendiri. Nah, kasusnya adalah kriya tekstil motif batik bukan batik. Kriya tekstil motif batik bukan batik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut atau tidak? Nah, untuk memahami perlukan pemecahan kasus terkait dengan fenomena tadi itu, ya. Apakah semua karya batik yang ada tersebar di masyarakat itu, semua karya tekstil bermotif batik itu adalah batik atau bukan? Nah, untuk itu kita akan analisis secara mendalam terkait hal tersebut secara berkelompok. Oke, saya akan membagikan kelompok 1 yang mana? Tadi, oke, nih saya akan bagikan lembar kerjanya, lembar kerja yang akan Anda diskusikan, analisis, ya. Nah, dilihat kira-kira ini motif dia, teknik apa yang dia pakai. Ini bisa dianalisis secara mendalam. Baik, kita masuk pada tahapan presentasi hasil diskusinya. Baik, dari kelima kelompok, siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Terakhir, kelompok terakhir. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya batik dengan karya tekstil motif batik. Nah, menurut pendapat kami, karya pertama ini merupakan karya batik dan karya kedua itu merupakan karya tekstil motif batik. Nah, adapun aspek yang dianalisis yang pertama berdasarkan teknik pembuatannya, yang batik pertama itu teknik pembuatannya batik tulis, kemudian untuk kriya tekstil motif batik itu sablon. Adapun untuk aspek kedua yaitu motifnya, dapat dilihat bahwa motif dari kain pertama atau karya pertama ini ada motif pinisi dan kemudian lontara. Kemudian untuk kriya tekstil motif batik, motifnya itu parang atau geometris. Oke, baik. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, alhamdulillah itulah tadi hasil analisis Anda terkait dengan karakteristik, bahan, dan alat batik. Sebelum menutup perkuliahan kita hari ini, ada yang bisa menjelaskan apa yang Anda peroleh pada hari ini, apa yang Anda pahami terkait dengan karakteristik bahan dan batik itu sendiri? Oke, silakan Zaki. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran kali ini, saya menarik kesimpulan terkait perbedaan besar antara batik dan karya tekstil bermotif batik. Jadi itu sendiri kan banyak prosesnya, Bu. Ya. Banyak proses seperti menggambar, kemudian mewarnai, kemudian pelodoran dan lainnya. Sedangkan karya tekstil bermotif batik itu hanya melalui proses pencetakan gitu. Jadi karya tekstil batik itu tidak dapat dikatakan batik karena tidak memenuhi karakteristik dari batik itu sendiri. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi Anda sudah paham yang mana dikatakan batik, yang mana dikatakan kriya tekstil motif batik. Jadi segala sesuatu yang bermotif batik belum tentu batik. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kita sudah pada sesi penutup. Semoga apa yang telah dipelajari pada hari ini dipahami dengan baik dan bisa diterapkan di kehidupan Anda sehari-hari. Semoga minggu depan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa membahas lagi materi-materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa di ruangan kelas untuk mata kuliah kriya bahan sintetik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.